Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat, yaitu tentang Minang dan resto babi. Jadi beberapa waktu terakhir ini muncul sebuah pembicaraan yang sangat intensif tentang munculnya sebuah resto babi Padang di kawasan Kelapa Gading. Nah, setelah dicek-cek ternyata resto sudah tutup pada tahun 2020 ya. Ada seorang penggiat media sosial yang aktif di media platform Twitter mengatakan ya harusnya kita itu bersyukurlah dengan hewan yang bernama babi ini ya. Jadi menurut Teddy Gusnaldi ini ya, dia mengatakan karena babilah sehingga ada label halal di negeri ini. Jasa babi bagi negara ini dan bagi yang bekerja mengurus label halal. Ya, ini kan komentar satu orang ya. Jadi jangan dijadikan seolah-olah itu hujatan. Itu pendapat gitu ya. Kan setiap orang boleh berpendapat. Seperti halnya pendapat dari ini Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang minta pemilik restoran diseret ke pengadilan ya. Atau pendapat dari Ustadz ini yang menurutnya berlebihan nih, ada orang yang membuat resto Padang dengan cita rasa babi dan dia juga minta segera diambil tindakan persis seperti apa yang dikatakan oleh Anwar Abbas Waketum MUI tadi ya. Bahkan ternyata ini juga direspon juga loh oleh sebuah ormas ya dari Sumatera Barat ya. Bahkan mereka sempat mengancam juga ya. Nih, kami anak keturunan Minang 100% Islam keberatan atas adanya menu babi di nasi Padang di Baso Ambo di Jakarta. Diharapkan pengolah segera ganti nama dan menu babi dihilangkan. Kami tak pernah masak babi karena haram. Jika nggak ada tanggapan, Ormas Minang akan turun. Ya, ternyata responnya begitu luar biasa. Nggak hanya dari anggota DPR, Wakil Ketua Umum MUI, Ustadz, tapi mereka ternyata tidak mengecek fakta bahwa usaha masakan Padang dari daging babi ini sudah nggak ada. Jadi sudah tutup dari tahun 2020. Makanya si pemilik restoran juga kaget. Kenapa menjadi viral ya? Kan udah nggak ada, udah nggak eksis ya. Bahkan sampai ada yang mau dibawa ke ranah hukum. Terus subjek hukumnya siapa? Nah ini kan yang menarik ya. Apresiasi juga kepada Hilmi Firdausi, si Ustadz muda ini ya. Meskipun pada awalnya dia sempat memberikan istilahnya mengecam adanya masakan Padang bercita rasa babi ini, bahkan juga dia segera minta diambil tindakan, tapi setidaknya dia masih mau berbesar hati ya, dia minta maaf dan telah membuat gaduh. Paling nggak ada, kita hargai sikap gentlemannya ini. Tapi kalau yang satu ini kayaknya dia nggak pernah salah sih, selalu betul. Itu pendapat saya ya. Karena berdasarkan fakta ini kan yang udah nggak ada, bahkan dibawa ke kepolisian pun juga pihak kepolisian juga tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Tapi herannya Wakil Ketua MUI ini mengatakan bahwa pemiliknya harus diseret ke pengadilan, padahal secara hukum jelas tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Salahnya di mana gitu kan? Tapi mungkin dia lebih pinter soal hukum daripada saya dan kita-kita semua. Ya semoga ini menjadi suatu pelajaran buat kita. Sebaiknya kita jangan suka mengatakan sesuatu, mengomentarin sesuatu yang sudah nggak ada faktanya, tapi kita bikin seolah-olah itu masih ada. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.